Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Halimah Tuharia dengan NIM 230301045, mahasiswa dari UIN Abdul Muthalib Sangaji Ambon, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan terkait dengan hasil proposal saya dengan judul Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Agama Islam dalam Tradisi Hadroh Tapur Masyarakat Desa Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Langsung saja tanpa berlama-lama lagi, kita masuk pada pembahasan pertama kita, yaitu terkait dengan latar belakang atau konteks penelitian. Jadi, pendidikan agama Islam merupakan proses pembinaan manusia secara menyeluruh yang mencakup aspek kognitif, efektif, dan psikomotorik untuk membentuk keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia. Jadi penanaman nilai-nilai Islam tidak hanya dilakukan melalui pendidikan formal, tetapi juga melalui lingkungan masyarakat, salah satunya melalui budaya dan tradisi lokal yang mengandung nilai sosial, spiritual, dan religius. Dalam Islam, tradisi dapat diterima selama tidak bertentangan dengan syariat, bahkan dapat dijadikan sebagai media dakwah dan pendidikan. Hal ini sejalan dengan konsep al-urf dalam Al-Quran pada Quran Surah Al-A'raf ayat 199, yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Jadi, makna yang terdapat di dalam kata al-urf dalam ayat tersebut itu sangatlah penting, sebab bermakna pada sesuatu yang dikenal baik oleh masyarakat, diterima oleh akal sehat, serta tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dalam konteks budaya serta tradisi, ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu tidak menolak adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat atau di kalangan masyarakat tertentu, bahkan menjadikannya sebagai suatu bagian dari nilai sosial yang jika diarahkan dengan baik, maka akan mendapatkan kemaslahatan bersama. Bahkan hal ini diperkuat dalam hadis Nabi Muhammad SAW tentang sunnah hasanah, yang dimana beliau bersabda bahwasanya, yang artinya barang siapa membuat suatu kebiasaan atau tradisi yang baik dalam Islam, maka ia mendapat pahala darinya dan pahala orang yang mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim nomor 1017. Hadis ini juga menjadi landasan bahwa tradisi baru atau kebiasaan sosial yang baik itu tidak bertentangan dengan ajaran Islam, dapat diterima bahkan bernilai pahala apabila menjadi sarana kebaikan dakwah serta pendidikan umat. Tradisi Hadroh Tapur di Desa Tengah-Tengah memiliki potensi sebagai media pendidikan Islam non-formal karena mengandung nilai spiritual, moral, dan juga sosial. Namun dalam praktiknya tradisi ini belum dimanfaatkan secara optimal, yang dimana bisa kita lihat dari proses pelaksanaannya yang terbatas, yang dimana hanya dilakukan sekali dalam setahun, serta rendahnya pemahaman generasi muda terhadap nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk dilakukan agar bagaimana peneliti mampu untuk menganalisis nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam tradisi Hadroh Tapur sebagai upaya pelestarian budaya sekaligus penguatan pendidikan Islam berbasis kearifan lokal. Berdasarkan latar belakang yang telah saya paparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yang akan dikaji oleh peneliti atau saya sendiri, yaitu yang pertama terkait dengan bagaimana proses pelaksanaan tradisi Hadroh Tapur pada masyarakat Desa Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam apa saja yang terkandung dalam tradisi Hadroh Tapur masyarakat Desa Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian lanjut pada poin berikutnya, yaitu terkait dengan tujuan penelitian. Nah, jadi tujuan penelitian ini secara umum yang hendak dicapai oleh peneliti dalam penelitian ini untuk memperoleh informasi mendalam tentang analisis nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam tradisi Hadroh Tapur masyarakat Desa Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, yaitu terdapat dua tujuan, yaitu yang pertama untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan atau prosesi tradisi Hadroh Tapur yang ada di Desa Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian yang kedua yaitu untuk mengetahui apa saja nilai-nilai pendidikan agama Islam yang terkandung di dalam tradisi Hadroh Tapur yang ada di Desa Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah.
Berikutnya terkait dengan kegunaan penelitian. Nah, jadi kegunaan penelitian ini terdapat dua, yaitu kegunaan secara teoritis, kemudian kegunaan secara praktis. Nah, jadi kegunaan secara teoritis yaitu di mana hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang keislaman, khususnya tentang tradisi hadroh tapur. Sedangkan kegunaan secara praktis, hasil penelitian ini penulis harapkan dapat menjadi masukan bagi masyarakat setempat yang melakukan pelaksanaan tradisi hadroh tapur. Lanjut pada poin berikutnya, yaitu terkait dengan definisi operasional. Nah, jadi untuk memberikan kejelasan dan mencegah terjadinya interpretasi yang salah terkait judul dari peneliti, beberapa istilah ini harus peneliti jelaskan, yaitu yang pertama terkait dengan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Nilai merupakan kapasitas manusia yang dapat diwujudkan dalam bentuk gagasan maupun konsep. Adapun nilai-nilai yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu nilai-nilai pendidikan Islam yang berkaitan dengan nilai akidah, nilai akhlak, dan juga nilai ibadah. Yang kedua yaitu terkait dengan definisi operasional dari tradisi hadroh tapur. Jadi, tradisi menurut Konjaraningrat merupakan suatu kejadian yang ada hampir di setiap kehidupan masyarakat. Jadi, sederhananya tradisi dalam bahasa Latin yaitu tradition, yang berarti warisan atau kebiasaan yang telah dilakukan dalam waktu yang lama dan telah menjadi bagian dari kehidupan sekelompok orang atau masyarakat tertentu. Hal yang paling mendasar dari tradisi ialah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi berikutnya dengan cara tertulis ataupun dengan cara lisan. Hadroh adalah nyanyian yang berisi sholawat yang diiringi dengan alunan rebana serta gerakan tarian yang beragam. Sementara itu, tapur berasal dari bahasa yang tradisional desa Tengah-Tengah yang berarti nampan atau baki besar yang digunakan untuk membawa berbagai macam makanan dan minuman. Nah, jadi dalam pelaksanaannya, tapur tersebut dibawa dalam sebuah arak-arakan yang diiringi oleh pertunjukan hadroh, sehingga menciptakan perpaduan antara unsur seni, budaya, dan nilai-nilai keagamaan dalam satu kesatuan tradisi yang khas. Masuk pada poin berikutnya, itu terkait dengan metode penelitian. Jadi, metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian lapangan atau field research, yakni peneliti akan melakukan kunjungan secara langsung pada lokasi masyarakat dengan tujuan memperoleh data yang nyata, faktual, dan mendalam dari sumber aslinya mengenai masalah yang akan diteliti nantinya. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang sekitar atau masyarakat setempat, serta perilaku dengan cara diamati. Berikutnya itu terkait dengan sumber data. Nah, jadi sumber data sendiri merupakan segala sesuatu yang dapat memberikan informasi terkait dengan penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber data ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan juga sumber data sekunder. Sebagaimana yang dikatakan oleh Sugiono, sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti, sedangkan sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Nah, sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan. Nah, dalam penelitian analisis nilai-nilai pendidikan agama Islam dalam tradisi hadroh tapur masyarakat desa Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sumber data primer sendiri meliputi yang pertama terkait tokoh agama, yang dimana sebagai pihak yang memahami nilai-nilai keislaman dalam tradisi hadroh tapur. Kemudian yang kedua yaitu terkait tokoh masyarakat, sebagaimana pihak yang mengetahui sejarah dan pelaksanaan tradisi. Kemudian yang ketiga yaitu pelaku atau anggota hadroh tapur sebagai pelaksana langsung kegiatan hadroh tapur. Kemudian yang berikutnya yaitu masyarakat setempat sebagai partisipan yang terlibat dalam tradisi tersebut. Jadi data tersebut diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung untuk menggali informasi terkait dengan pelaksanaan tradisi serta nilai-nilai pendidikan agama Islam yang terkandung di dalamnya. Kemudian yang kedua yaitu sumber data sekunder. Jadi sumber data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai sumber tertulis maupun dokumentasi.
Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi buku-buku yang berkaitan dengan pendidikan agama Islam, kemudian dokumen atau arsip terkait tradisi Hadroh Tapur, kemudian foto atau rekaman, serta dokumentasi kegiatan berlangsungnya Hadroh Tapur, dan yang terakhir yaitu hasil penelitian terdahulu yang mungkin relevan. Nah, jadi data sekunder ini digunakan untuk memperkuat dan melengkapi data primer sehingga hasil penelitian itu menjadi lebih valid serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selanjutnya yaitu poin prosedur pengumpulan data. Nah, jadi dalam rangka penyusunan proposal ini tentu saja membutuhkan data yang erat kaitannya dengan permasalahan yang nantinya akan dibahas. Data yang akan dikumpulkan ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Nah, jadi teknik pengumpulan data dalam proses ini peneliti uraikan sebagai berikut. Yang pertama itu terkait dengan observasi. Dan jadi observasi yaitu pengamatan yang dilakukan secara sengaja dan langsung ke objek yang diteliti guna memperoleh gambaran atau informasi yang sebenarnya terhadap permasalahan yang diteliti. Dalam hal peneliti akan mengobservasi tentang analisis nilai-nilai pendidikan Islam dalam tradisi Hadroh Tapur masyarakat desa Tengah-Tengah, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. Kemudian yang kedua yaitu terkait dengan wawancara. Wawancara digunakan untuk mengetahui dan mendapatkan informasi secara langsung dari objek penelitian terkait permasalahan yang nantinya akan dikaji. Yang dimaksud dengan wawancara di sini ialah wawancara terstruktur dan juga wawancara tidak terstruktur. Nah, jadi wawancara terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun atau telah disiapkan secara sistematis oleh peneliti dengan lengkap sehingga peneliti hanya mengajukan pertanyaan yang sudah dipersiapkan sebelumnya kepada informan. Nah, jadi dengan wawancara ini bertujuan agar data yang diperoleh itu lebih terarah, terfokus, dan mudah dibandingkan antar responden. Kemudian terkait dengan wawancara tidak terstruktur merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan secara bebas, di mana peneliti itu tidak menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara sistematis, yang dimana melainkan peneliti hanya menggunakan atau membawa garis-garis besar permasalahan yang nantinya akan ditanyakan, sehingga pertanyaan tersebut dapat berkembang sesuai dengan situasi dan kondisi lapangan. Jadi wawancara tidak terstruktur ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam dan fleksibel sesuai dengan jawaban dari informan. Kemudian yang ketiga itu terkait dengan studi dokumentasi. Nah, jadi sumber data dalam penelitian kualitatif selain berupa data yang didapat dari sumber manusia, ada pula studi dokumentasi, yaitu studi dokumentasi dilakukan dengan cara pengumpulan, menganalisis dokumen-dokumen, catatan-catatan yang penting dan berhubungan serta dapat memberikan data-data untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Selanjutnya yaitu pada poin analisis data. Nah, jadi teknik analisis data merupakan suatu teknik untuk memperoleh kesimpulan atas masalah yang sedang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis deskriptif kualitatif. Nah, jadi data yang dihimpun atau yang diperoleh dalam kegiatan penelitian dianalisis secara deskriptif. Adapun langkah-langkah untuk mengelola data dilakukan 3 hal, yaitu yang pertama terkait dengan reduksi data. Nah, jadi pada tahap ini peneliti membaca, kemudian mempelajari dan menelaah data yang telah diperoleh dari wawancara dan kemudian dilakukan reduksi. Nah, reduksi data suatu analisis yang mengacu kepada proses yang menajamkan, menggolongkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data mentah yang diperoleh dari lapangan. Semua data yang diperoleh sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab pertanyaan peneliti. Kemudian yang kedua yaitu penyajian data. Tahap ini dilakukan dengan mengorganisir data atau mengorganisir sekumpulan informasi untuk memberikan makna dan kategori, serta menarik kesimpulan dari jawaban informan yang peneliti peroleh di lapangan. Dan yang ketiga yaitu penarikan kesimpulan. Dan jadi kesimpulan merupakan tahap akhir dari sebuah penelitian. Dari proses reduksi dan penyajian data dihasilkan pemahaman dan pengertian yang mendalam tentang keseluruhan data yang telah diolah. Jadi berdasarkan hasil pemahaman dan pengertian tersebutlah peneliti akan menarik kesimpulan-kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan penelitian yang diajukan dalam rumusan masalah. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.